Halo Sobat Literasi, hari ini Ulun bersama salah satu guru di SD Kota Banjarmasin bersama Bapak Ajay. Kita hari ini mau ngomongin tentang literasi anak. Literasi anak. Oh, Bapak Pian ngajarnya kelas berapa aja? Saya ada guru mata pelajaran dari kelas 1 sampai 6. Di satuan 1 sampai kelas 6. Nih, menurut Pian kan saat ini nih pemerintah menggalakkan yang namanya literasi dari manapun itu, dari kebudayaan, dari dinas pendidikan, balai bahasa, pokoknya Kemendismen saat ini pendidikannya literasi. Emang apa sih kalau menurut Pian tuh literasi untuk anak itu kayak apa gitu? Menurut pandangan ulun ya, literasi anak SD ini khususnya, anak-anak di zaman sekarang itu mereka sangat malas untuk membaca. Mereka sangat malas untuk membaca. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena terlihat dari ketika kita memberikan ulangan atau evaluasi, itu mereka cepat selesai. Cepat selesai. Soal berapa nih? Soalnya berapa? Soalnya misalkan ada 50 tuh. Pilihan ganda. Pilihan ganda nih, kelas tinggi ya. Nggak nyampe 30 menit mereka selesai, dan itu pun belum tentu benar jawabannya. Berarti mereka itu menjawabnya dengan cara bertangguh jawabannya. Iya, Banjar tuh bertangguh. Bertangguh ya. Jadi misalkan, ini pinanya A. Ya, B, gitu lah. C. Waktu zaman Pian tahun berapa lahirnya? Tahun 97, Pak. Ulun tahun 95. Ulun generasi milenial. 97 tuh masih elemen. Gen Z lah. Oh, awal Gen Z kan. Oh, generasi milenial. Generasi milenial itu kan biasanya yang masih apa ya? Ujian pakai anu kah? Apa? Kalau kami tuh masih yang ada. paket kah ujiannya? Kami adalah salah satu pelopor UN pertama dan yang mengakhiri. Ya, jadi ulun nih, kami angkatan ulun itu adalah yang pertama kali UN dan yang terakhir UN. Setelah kami lulus SMA, UN-nya ditutup. Ada lagi UN, berarti pernah UN lah. Pernah, pas SMP. SMA tuh kalau nggak salah di sekolah. SD UN. sudah UN. SMP UN. Kalau menurut Pian nih, UN tuh bisa kan meningkatkan literasi anak kalau zaman dulu tuh? Kalau di zaman dulu itu memang tergantung minat anak ya. Jauh sebelum ada gadget dan lain sebagainya. Nggak ada ya namanya gadget sama seperti sekarang itu. Jadi mereka di zaman kita tuh tentu berbeda dengan di zaman sekarang terkait literasi ya. Iya. Dengan cara membaca mereka itu anak-anak di zaman sekarang tuh mereka malas. Kalau Pian dulu Pak masuk yang malas. Oh, kalau ulun dulu tuh aku 7 jam membaca. Ikut 7 membaca kan cakap perpustakaan. Oh. Ya loh. Amun ulangan Bang belajar lah. Belajar dong. Tapi ada fenomena yang lucu kan, ini orang tua lah. Maksudnya kan ulun nih anak yang orang tua yang memiliki anak yang usia SD. Jadi kan banyak nih yang story di status WA orang tua tuh. Kenapa jadi orang tuanya ulangan? Nah, itu fenomena ibu-ibu sekarang. Mamanya yang abut, anaknya santai aja. Mamanya yang abut mikirkan lo. Iya. Berarti itu bujur tuh lah. Berarti kata-kata jangan kayak tuh. Betul, ya. Jadi mamanya yang menyiapkan mengumpulkan yang kertas ulangan. Waktu zaman dulu juga kita yang mengumpulkan yang kabut ya. Tapi bedanya kayaknya kalau yang membaca ini menurut Pian salah satunya faktornya apakah karena kami tidak waktu rajin baca? Kurangnya minat baca sih. Iya, apa yang menyebabkannya? Kalau menurut ulun pribadi itu perkembangan zaman. Berarti yang teknologi inilah sangat mempengaruhi sekali. Kemudahan, kayaknya kemudahan segala kemudahan itu sebenarnya mudah diakses kemana pun kita bisa untuk tidak hanya melalui buku secara fisiknya, itu juga banyak kan ya. Tapi tetap saja anak-anak zaman sekarang itu mereka malas. Sudah bukunya bergambar-gambar sudah. Yang di digital tuh bagus tuh. Tetap baik. Iya. Ini tuh tetapnya lebih kepada game lah. Gamer. Padahal dulu tanya Bang, pernah menanya cita-cita anak kulit apa? Ada kan jadi gamer, ada jadi YouTuber. Kalau YouTuber ada banget, usia SD. Iya. Kalau gamer Bang ada kan jadi. Sejauh ini kita udah sih, ulun sih. Oh, jadi yang
bedanya itu kan kita dulu itu zamannya itu teknologi ada, misalnya TV ada, game itu ada sebenarnya, tapi game-game itu dan keistimewaan teknologi itu hanya bisa dinikmati oleh anak-anak orang kaya. Betul sekali. Bagi yang menengah ke bawah. Sudah kawal ya loh. Iya. Jadi kayak barang mahal gitu waktu zaman dulu tuh, sehingga kita yang zaman anak yang dulu tuh ya bermainnya yang literasinya saya Pak permainan tradisional. Dia masih sempat nggak menguasai permainan tradisional. Ada. Apa contohnya? Biar ingat inting ya kalau bawa inting damprak. Inting damprak. Nah, intingan. Habis itu lagi yang pernah dia mainkan. Ayolah, bahar itu pekelekeran. Nah, pekelekeran sekian loh. Ini kan dulu lagi kakak-kakak pekelekeran lah, jarang kan tuh. Inting kan jadi suah jomel. Ada suah juga melihat lo. Paling ini permainannya sama-sama aja megang HP. Iya. Namanya apa ya? Mabar ya. Mabar. Main bareng. Ya, oh itu. Jadi dulu tuh pian apa kelereng, intingan, apalagi yo? Bedakuan kan. Oh ya ada juga. Kalau untuk ya ulun ingat apa ya dulu tuh ya? Petak umpet. Bahasa Banjar mainan apa tuh? Sembunyian kah? Bersembunyian. Dia bijak tuh. Ya bersembunyian. Petak umpet. Habis itu dua ulun inting damprak tuh yang kedua. Habis itu apa yang asinan kayak beda-beda gitu. Asinan lo bisa juga. Sama itu yang pakai bola pakai tutup botol tuh apa? Apa ya pada lebok kami menyambat. Iyalah. Jadi kayak tahu ulun bola pasti kah? Iya, kayak ipin-ipin yang sendal tuh, tapi kami pakai apa? Tutup botol tuh. Tutup botol. Oh, nggih, ulun pernah juga main yang bola tuh bola kasti kah? Iya bola kasti. Pakai tutup botol ABC. Jadi mainin kayak itu bolanya dilempar. Oh, yang ini itu namanya bekal kalau bola bekal. Iya, kayak ini loh. Tapi apa? Karena kan tahu main itu. Kan tahu juga. Oh, iya di kayak itu loh. Main rujak aja. Padahal yang kayak main-main itu itu loh, kededayang namanya keterlambatan fisik motorik, apa emosional kededayang loh. Kededayang masalah itu. Karena Allah kesabaran, ya Allah ketelatenan, kerjasama. Jadi kayak kada dalam masalah apa-apa gitu nah. Karena tadi kita mainnya tadi tuh real. Bahkan kan kalau permainan tradisional dulu kita yang mengaturnya loh, dari yang apa namanya tim. Kita yang mengaturnya. Maka seperti loh. Ikan menang, ikan kalah, sportif ya tuh. Kadang yang aku yang menang, segala macam ya lah. Kadang lo apa namanya sportivitas ya? Ada kayak gitu lo. Habis itu alat-alatnya kita jual. Kalau kakak ini Pak, alatnya disiapkan. Habis itu main. Ini HP. Kan tadi dengan adanya perkembangan teknologi. Iya, berarti teknologi ini sangat kayak pisau ya Allah. Bisa melukai atau bisa dimanfaatkan. Tergantung dari kita sendiri. Tapi anak-anak itu ya, nah di sini peran orang tua itu sangat penting sekali. Ya Allah, terutama anak-anak SD nih, mereka ibarat itu masih kayak kosong tuh lagi ya Allah. Iya. Coretan, apa? Itu marah kan berarti tuh nah buktinya tinggi terus kali dengan orang tua itu ya makan khususnya nih membaca literasi ya kan. Jadi kan tapi kan saat ini orang tuanya supaya nyaman di ujung HP untuk kurang ya. Iya. Tapi mau gimana lagi juga kalau misalkan. Tapi itu kemudahan Pak. Kemudahan. Semuanya itu pasti anak bisa akses sama handphone. Ya, tapi ada kan aturan sekarang aja, misalnya anak tidak boleh mengakses, ada pemenang lah. Belum sih. Orang tua, itu akun orang tidak boleh memiliki akun media sosial dulu. Nah kalau misalnya, kalau menurut Pian nih, anak itu cocoknya dikasih HP mau berapa? Nah kalau ini menurut pandangan ulun, anak-anak itu disesuaikan dengan usia tadi usia namanya handphone itu kalau misalkan untuk anak-anak ada jamnya lah, ada kan kalau yang pengalaman dulu lah di soal berprestasi itu siapa pakai handphone lah mereka orang tuanya itu ngasih HP mereka itu dikasih HP-nya itu disesuaikan dengan jam dan harinya.
Oh, misalnya weekend aja. Ya. Jadi itu pun terbatas dan penggunaan handphone itu terbatas dan diawasi oleh orang tua. Sampai handphonenya itu pakai sandi. Sandinya itu orang yang tahu. Yang bisa membukanya. Itu yang bisa. Oh. Dan anak itu Berprestasi secara akademis dan akademis. Tapi les lah. Les kan orang tuanya. Bahannya ada. Iya. Prestasi akademiknya bagus. Karena peran orang tua tadi. Iya, peran orang tua tadi lah. Dulu tuh lah kita kan ada les lah. Tapi bisa gitu lah. Iya, baiknya bisa gitu ya. Kayak bisa kesadar kayak adalah misalnya kakak-kakak pian lihat nih. Kayak misalnya ini dapat nilai nih, misalnya dapat nilai rendah tuh kan kalau zaman dulu tuh sedih kayak itu. Kalau sekarang tuh kayak banget. Ya saya cuek bebek kayaknya berarti dapat rendah tuh ya. Wih, itu sih mah. Dan guru di zaman sekarang itu khususnya ulun lah mengusahakan sejuta cara bagaimana anak itu dapat nilai yang bagus. Dan sekarang itu yang dinilai itu adalah bukan nilai hasil akhir, tapi bagaimana proses pembelajaran. Jadi mereka itu seperti itu. Nah, mereka dengan pendekatan pembelajaran determin. Oh iya, dikombinasi lo sekarang lo menteri. Yang dinilai itu adalah bukan hasil akhir, bukan. Biasanya kalau kita misalkan dapat 9, wah tinggi, dapat 8 tinggi, kalau sekarang bukan, tapi ada bagaimana anak dalam pembelajaran tersebut. Itu yang kita nilai. Kita dulu akhirnya aja tuh yang misalkan kita dapat atas hari itu kalau tetap kita ingin dapat 3 di mamai di tahunnya ada PR. Nah di tahun misalkan ada PR ada PR sama hari di tahunnya langsung menggawikan akan ini ada jual itu dengan orang tuanya ada jual kuitannya menakutkan hari ada PR lah ada digawe ada juga yang kuitan nanti hari kita di tahunnya dah ada ya. Ulun ingat banget, kan tahu pengajaran piana. Ulun dulu tuh entah sekolah ulun untuk kapian ngajak lagi suruh guru ulun tuh menulis 1 sampai 50 tuh dari soalnya sampai lawan jawabannya. Tujuannya tuh supaya bisa menghadapi UN nih. Jadi soal itu jadi UN itu bikin kayak apa yo? Kayak semangat belajar itu karena kalau kada lulus kayak supaya kalau ini pulang Bu Ai bahasanya itulah belajar karena lulus juga ya. Dulu pada nangis lah. Kalau itu belum naik kelas lah, kalau lulus kelas 6, kelas 9, kelas 12 ya kan sudah itu udah lulus juga aja. Iya, udah juga. Lulus juga aja ya. Dulu itu buat SMA yang udah lulus. IPA ada, kalau zaman dulu masih ada yang kada naik tuh, bukan bisa baca naik. Bujur masalah membaca. Itu kayak betul. Kalau di sekolah ulun tuh syarat naik kelas rendah nih. Iya kelas 1. Baca. Amun di orang Banjar Bajuju. Oh iya juga tuh bisa tinggal. Juga kadang-kadang ada juga harus naik ya. Anak naik tadi. Ada bu ini mencoba sekolah yang menang. Kelas 6 masih ada belum bisa membaca. Kelas 5, kelas 6 belum bisa membaca. Apalagi matematika. Kamu matematika literasi nomor itu lah. Kamu sudah kada bisa. Pertambahan kayak mana pengulang. Kamu kada bisa banget. Kamu itu dinaikkan. Kayak Pak, kelas 5 ya. Baru itu kan kayak gitu lah. Kelas 2-3 harus apa kalian. Apa kalian kalian naik. Kalau yang ibu itu aku tanya gitu lah. Kenapa? Ada nekaninya. Iya pada naik lo. Takutan supan lo. Berarti itu harus ada jadi dan dia novel supan gitu lah. Ya, tadi akan saya itu menunjuk lah. Takutan lo. Iya baru itu. Waduh, Pak, jadi menghafal kalian tuh bilang, sama ulun juga. Kalau 1 tahun harus bisa baca. Tapi gurunya pian aja membaca untuk kelas 1 tuh. Kalau sekolah bimbang gurunya ada kamu aja membaca. Nah, wahid itu pulang-pulang. Baca. Bahari bila kada lulus TK, bila kada bisa membaca, kada lulus TK kita TK-nya. Masa? Kada boleh. Iya, kok wajib yang ini buat kita lagi justru wajib bisa membaca. Lebih banyak. BCM-nya
bermain, Iya. TK menyanyi. Iya, kenapa itu anak kan? Nah beda loh kita bahas di Pian lagi apa harus ulun bisa baca TK kah? mau besar tuh sudah lancar baca. Tapi memang banyak nggak dia baca waktu Pian TK tuh? Pas ulun TK ini Iyalah. punya ulun les bahari buai mbah bulikan TK tuh ulun les buai di situ juga TK tuh juga. Pian SD umur berapa tahun? SD umur 6 6. 6. Tapi Pian bisa baca lah. belum bisa belum bisa baca kabar ini. Kada bisa ulun gedun kayak inilah kisahnya ulun apa gitu. Ulun nih tanggung masuk SD tuh. Jadi ulun Oktober loh. Jadi ulun mau pasangan 7 tahun. Jadi umur 7 tahun lu sudah bisa baca kah? Malah tuh hanya sudah. Jadi ulun itu di sekolah TK ulun itu kada dia diajarin baca. Ujungan kan ada. Dia sambil mainan aja. Nah kegiatannya lah menggunting, menempel, melipat, menyanyi. Nah tapi ulun itu waktu halus ketujuan di dongeng sama ulun. Ulun berdua bersaudara loh, 2 bersaudara. Nah yang paling ketujuh di dongeng kan ulun aja. Adik ulun pada ketujuh. Jadi ulun tuh yang menawarkan anaknya ulun aja sih kong ceritanya gitu itu aja. Kada pakai buku mama tuh dongengnya itu hanya dari nenek ulun, habis itu mama ulun cerita ke ulun dongengnya 3 ulun tuh ulun aja. Nah itu setiap malam biar habis itu pas SD nah diajarin membaca oleh guru SD-nya. Nah Ada juga bang lah. jadi kayak ini aja gurunya masih B A B C A gurunya nyari manusianya Iya amun baca aja dulu. baca kada ulun TK baca baca di itu. Nah lah pelajaran om TK dulu tuh TK SD itu cuma membaca sama menulis itu aja ya semester 1 semester 2 tapi itu aja biar ulun sama baik. ya SD dulu gitu juga. menulisnya harus rapi. Kemudian bu pemerintah juga menjajali mereka itu dengan materi yang sangat banyak di kelas 1. Gila nggak bisa lah. Dengan itu materi mereka bisa. Ulun ngelibat tapi yang buku LKS kan kelas 1 tuh kayak ulun kelas berapa ya? Kelas 3 kelas 4 kayak itu. Karena ulun itu waktu SD gurunya menulis di papan tulis, habisnya ulun menyalin sampai bawah supaya tulisannya bagus. Habis itu diajari membaca. Terusnya mulai dia sekarang tuh kayak juga. Tapi biar lah ulun lah untungnya nih ulun lah biar 7 tahun nih. Bujuk pengen di pemerintah tuh anak tuh harus masuk 7 tahun. Kenapa? Karena dari 7 tahun tuh ulun masuk kok mama ulun kada pernah meleskan ulun yang pertama. Yang kedua ulun belajar membaca sorangan. Jadi ulun belajar membaca sorangan mama ulun pernah melajari. Ya tapi kan ulun udah sudah tua ya loh pengen kita. Iya, habis itu selama 1 tahun tuh naik kaya atau bisa baca tadi dilajari oleh guru SD. Jadi guru SD itu fokus banget dan membaca lawan menulis ke 1 habis itu menghitung aja sederhananya dulu tuh nalo kurikulum SD dari kita kata SP ulun KTSP tuh pas SBY rasanya ulun tuh masih yang apa kada tahu nih buat KTSP tuh kayaknya KTSP tuh mulai kelas berapa ya kelas 3 atau 4 gitu. Nah hanya KTSP yang itu tuh masih yang Ibu Budi tuh merasai masih enggak salah ya aku masih merasa itu ini berpisah-pisah loh iya habis subuh ya itu menulisnya tuh ini Budi ini Ibu Budi kalau jadi ulun biar lah waktu di TK tuh kami sama pang TK-nya lawan sepupu dan sebetulnya kami bisa baca kan ujungnya nggak bisa baca kami berdua. Nah ulun ini satu hal loh asalnya kak sepupu tuh 65 tahun lah masuk SD ulun satu hal 7 tahun ulun naiknya umurnya 6,5 tahun anum ini jadi ini akan naik ulun ulun bisa baca bisa baca ini permainan tadi bang ya jadi harapannya itu adalah untuk anak SD itu bu kalau bisa TK itu baik membaca lah meskipun di sekolah TK-nya itu belum ada ibaratnya tuh kurikulum membaca sebaiknya orang tua pun di rumah itu sambil membimbing mereka membaca supaya ketika SD sudah siap
yang ulun tahu boy di TK itu mereka, nah lah misalkan kelas 1 ditanya lo bu hari pertama sekolah tuh di awal-awal sekolah. Iya, ditakuni Bukan apa? apa lah ibu sampai Z. Heeh. Sampai Z tuh apa? Tapi ada tahu yang mana Aku, nah ada juga boy nama situ paling misalkan B lawan D, P lawan Q, apa namanya tuh kalau yang disleksia. Mau berapa tuh dulu? SD pang tapi 6 tahun. 6 gitu tahun. tadi. Jadilah kayak di TK kan kayak kedua buahnya. Iyalah. Anu jago SD ini menuntutnya kami kadang boleh karena jadi calis itu boy salah satu menurut salah satu faktornya kenapa di usia anak-anak kelas tinggi itu mereka belum lancar baca karena tadi di SD-nya tadi di kelas 1 TK mereka tidak dituntut untuk bisa belajar calistung. Ketika SD kelas 1 mereka belum siap. Nah, habis itu ada kisahnya kayaknya kan kada mesti nih TK ini kan harus SD itu harus bisa membaca. Habis itu ada namanya MPLS. Ya, masa pengendali sekolah bener gini. Itu tuh 3 bulan guru TK itu suruh belajar anaknya kan bisa baca begitu lah. Kayak mana maksudnya? Yang 3 bulan MPLS TK kan MPLS SD nih. SD itu pengendali lingkungan sekolah. Ulun kada pang. Kalau gue 3 bulan ya kisahnya orang guru ini mengajari anak bisa membaca. Oh mungkin itu salah satu program gurunya aja Bu Ai supaya apa namanya nih anak-anak tuh bujur siap matang untuk mengikuti pembelajaran materi kan ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kalau misalnya belum bisa baca, iya bang, sulit. Tapi bukan pian ya, nih dari SD nih bentuk orang emang kurikulum harus ke itu harus menjawab ke itu kak. Pembelajarannya harus dicapai. Dari Merdeka kata tapi acuannya harus bisa di mana rumah ini. Kayak itu loh, sudah di mana rumah ini kan dia zaman dulu kan masih rumah ini di Jalan Mawar masih itu. Oh ini tuh lagi baik tinggi sudah. Tapi lah ini nih, ini kan karena ulun berkecimpung di anak usia dini juga. Jadi di UNESCO itu anak usia dini itu 0 sampai 8 tahun. Definisinya kah? Definisi. Iya dari UNESCO. Ya. Oh 8 tahun semua tergolong dalam PAUD. Ya. Nah kenapa makanya kelas 1 kelas 2 itu di SD itu masih pada awal. Kenapa di TK itu dia itu harus bermain kok? Ya, bermain. Ya, dunia bermain aja. Jadi kalau anak-anak sekarang itu tidak ada bermainnya, nih TK nih kan, zaman dulu kita TK wajib lah. Ada yang waktu zaman 92 itu TK kan wajib. Kenapa? Kemampuan fisik motoriknya matang, motorik halusnya matang. Kenapa? Permainan tradisional tadi mematangkan. Coba ya, bisa main bola beka. Kalau kada matang ini ya pegang pensil. Iya, jadinya bisa pegang pensil. Nah, matang di situ. Ini permainan tradisional tuh kekanakan halus tuh lah. Sudah melatih emosinya, kerjasamanya sudah terlatih. Nah, zaman sekarang ini kan anak-anak itu tidak ada lagi yang bermain seperti itu. Jadinya banyak masalah macam-macam. Nah, makanya di PAUD ini adalah salah satu tempat bermainnya anak. Nah, dirancang. Jadi jangan ada calistung. Tapi bisa lah misalnya nih, kalau anak itu bisa kada membaca kalau sekolah TK bisa, tapi yang anunya nih harus matang dulu tadi seberataannya, yang fisik motoriknya matang ya, kemampuan emosinya matang, kognitifnya matang. Coba pian permainan petak umpet aja dihitung ada ya sekolah biar kada sekolah gitu tapi hitung ya kalau kalau kada dihitung kada kau main. Nah sama kayak itu juga. Jadi bedanya kita tuh dulu tuh kenapa kada TK itu ya karena kita memang dunianya bermain. Dunia bermain, cuma di dunia bermain itu disisipkan. Ya disisipkan pembelajaran. Ya perkembangannya tuh. Jadi perkembangan anak itu terkoneksi melalui bermain. Jadi kenapa kami itu tidak boleh ya kami di TK itu mengajarkan anak calistung itu. Nantinya anak itu katanya nih menurut penelitian kalau diajarkan calistung sejak dini anak itu akan malas belajar pada saat usia SMP. Lebih ke nantinya bola ke psikologisnya. Kalau pian kan TK belajar calistung udah papa pian main tradisional. Pian happy bermain permainan tradisional. Kalau anak sekolah
sekarang Inya Iya, tapi kalau misalnya Inya ada diasah kemampuan fisik motoriknya, kegiatan yang bermain misalnya menempel segala macam di PAUD itu, kemudian Inya dikasih calistung itu otomatis berat. Karena untuk dia, apalagi misalnya di anak usia 4 tahun pun bisa sebenarnya baca. Nah, jadi ada yang namanya program orang tua membacakan buku. Nah, itu salah satu supaya anak itu bisa membaca. Anak itu kalau kemampuannya nih semuanya fisik, motorik, kognitifnya mulai bermain nih, sudah senang, sudah terpenuhi apa ya namanya tuh kebutuhan ini waktu kecil tuh kan bermain. Kalau itu kan udah dipenuhi, karena ini dewasa bermain-main. Kalau sudah itu terpenuhi, ini bisa belajar membaca, itu bisa 7 tahun pasti bisa membaca. Ya kayak kasus tadi. Jadinya Inya belajar membaca tuh atas kemauannya sendiri. Ada lagi Inya yang disuruh-suruh tuh, karena Inya ada kesadaran di dalam dirinya tanggung jawabnya gitu. Nah, jadi misalnya membaca itu 3 bulan anak-anak tuh bisa belajarnya, tapi diiringi juga dengan membacakan buku, karena di buku-buku itu kalau anak itu terbiasa dengan teks yang ada di buku cerita, itu nyamannya belajar baca. Misalnya yang nyamannya bacanya yang langsung, karena ini sudah familiar dengan kata-kata itu. Atau misalnya bagaimana ya, sedangkan literasi anak itu ternyata tidak hanya membaca ya, tapi apalagi gitu menurut Pian? Literasi itu tidak hanya membaca, dengan melihat pun anak bisa, dengan melihat sesuatu itu bisa terbentuk yang namanya literasi. Misalkan dia melihat pohon nih misalkan, nah dia melihat pohon. Ketika dia melihat pohon pun dia bisa mendeskripsikan, bisa menjelaskan apa ini adalah pohon. Pohonnya berwarna apa? Berwarna hijau. Nah itu bisa meningkatkan literasinya. Bentuknya buahnya apa? Bentuknya seperti apa? Rasanya apa? Rasanya apa? Berarti itu bisa membangun kemampuan apa? Logikanya. Kemampuan logika anak. Kemampuan logika anak bisa terbentuk dengan literasi. Jadi lingkungan itu sangat mendukung, sangat mempengaruhi lingkungannya. Apa yang dia lihat, apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasa, berarti melibatkan panca indera. Betul. Kemudian mempengaruhi kemampuan logika. Kemampuan logika. Karena logika itu akan penting untuk masuk SD ya. Jadi SD itu biasanya masih matematikanya pertambahan lah. Belum, mereka mengenal angka dulu. Mengenal angka juga ya loh. Siapa tahu mungkin ketika mereka masuk SD ada orang tuanya yang tidak menyekolahkan di TK. Boleh kok Mas. Boleh juga. Boleh loh. Sebujurnya alih lah punya orang tuanya yang tidak menyekolahkan mereka langsung di SD jadi boleh, agak sulit sebenarnya. Iyalah, beda. Ya angka kan tahu. Apalagi misalkan umur sudah tua pulang, nah itu loh. Jadi kayak itulah. Kalau PAI-nya pun apa biasanya? Tentang apa? Untuk PAI kalau dikaitkan dengan literasinya, Bu A itu bisa membaca surah. Surah. Huruf hijaiyah. Itu juga masuk literasi kan? Iya betul. Kalau di sekolah ulun itu masih menggunakan buku Iqra. Buku Iqra, berarti masih metode Iqra lah. Alif, iya, literasi alif bata, masih bernyanyi-nyanyian juga lah. Berarti Bu Hampian dapat bantuan smartboard juga lah. Smartboard ada. Berarti bisa digunakan itu kalau di sekolah itu sekarang tuh diprogramkan guru itu harus wajib menggunakan smartboard itu. Harus. Katanya dia betul kah? Meskipun terbatas harus bisa. Jadi gantian supaya literasi di sekolah itu dengan adanya teknologi bisa termanfaatkan. Masuk literasi digital lah. Bisa juga di situ, berarti gurunya nih harus berliterasi juga nih. Membuat media pembelajaran interaktif, kayak itulah, inilah teknologi semakin canggih, guru dituntut juga harus mengikuti teknologi itu. Bukan ditinggalkan, tapi diikuti. Iya, diikuti.
Kamu kita tinggalkan, kita tinggalan nah, jauh sudah Gang. Ulang jauh dah seorang tinggalan. Orang sudah bertingkah apa ibaratnya sudah buka. Soalnya. Kamu masih bertingkahung lagi. Nah. Berarti di sini peran pemerintah lah. Tuh. Untuk menyediakan teknologi. Dulu waktu zaman itu masih yang komputer itu dia waktu SMP. Komputer nang CPU. Kayak dulu tuh waktu masih itu kayak tuh nah kekanakan. Anak-anak ini sudah pegang HP semuanya. Anaknya buaya pada kuitannya. Iya bisa kayak itu. Tahu ada jual orang tua pada kenapa ini bisa HP itu nggak bisa aja. Nah bahaya juga lah. Ini tadi mbak daripadanya lu kayak baik jual HP. Jadi belananya. Iya, tapi tuh biasanya tangan salah apa? Tapi ada juga kekanakan gak bisa bahasa Inggris dari HP. Ada lah penelitian gitu lah. Bisa kayak itu aja bahasa Inggris ya dari main HP aja gitu. Kalau menurut ibu bagaimana juga literasi anak? Literasi anak ya. Untuk mengembangkannya ada ya, untuk mengembangkannya supaya ada ketujuh gitu supaya berkembang. Untuk anak usia dini lah supaya anak itu tuh gemar membaca ya Allah dari anak usia dini ya. Salah satunya memperkenalkan buku kepada anak sejak dini. Nih, oke lah kita kan hidup di zaman modern loh. Nih orang tua milenial. Ada nggak orang tuanya ya Allah main HP juga? Main HP juga. Anak membaca. Orang tuanya main HP. Nah, berarti mungkin nih salah satu solusi nih ya di dalam diri orang tuanya dulu ya, apa ya anak usia dini loh, anak usia dini kan tidak punya kendali untuk dirinya loh, pasti orang tuanya mengendalikan, mengontrol. Salah satunya adalah minimal 5 menit dalam membacakan buku membacakan buku anak guling kak, anak main pocket apa aja gitu nah 5 menit bayang gitu nah 5 menit aja karena buku anak usia dini sedikit aja teksnya sedikit aja. Punya tubuh karena kamu bukan banyak bebas. Ada aja kawa perpustakaan daerah kalau masih perpustakaan pangan. Yang itu mau Siling ada juga itu di Kamboja ada juga bahkan ini di kelurahan banyak dia bukunya. Iya, di setiap kelurahan tuh ada. Iya dan juga di setiap fasilitas Pemko tuh ada juga bolanya. Ada jalan yang selalu hanya itu bakot. Itu ada bacaannya tuh. Habis itu ada juga nih dari pemerintah yang namanya membuka buku digital namanya Budi. Coba pilihkan akses di smartboard Budi. Jadi pian pilih ada untuk bacaan tuh sudah tersortir anak usia dini, habis itu SD, SMP, SMA. Berarti pula kan ada waktu ibaratnya tuh kan ada alasan ibaratnya orang tua tuh kan ada waktu gasan belajar anaknya. Iya. Untuk literasi tadi. Ada membaca kenapa? Itu nah. Kenapa? Karena orang tuanya bisa main HP. Bisa main jam. Jadi kan bisa ya kalau. Nah, paling ada 5 menit. 5 menit ada waktu. Jadi bacakan buku tuh misalnya kada selesai juga. Anak kita guling kan sudah kada fokus boleh. Sambung lagi esok. Ya, itu supaya menanamkan seminimal mungkin minat anak terhadap buku. Nah, jadinya anak bisa membacanya, ada kemauan diri sendiri, karena anak bisa baca buku. Nah, itu tadi. Nah, jadi salah satunya yang kita bisa usahakan untuk anak nih usia dini adalah dengan membacakan buku minimal 5 menit dalam sehari. Tapi ya nih karena bisa. Jadi bersambung ke SD ya kalau iya, supaya lebih siap lagi ya masuk supaya SD. Awal membantu bukan SD yang ada lagi. Dan selain anak bisa membaca buku, anak paham cerita. Jadi kita ada istilah lagi kekanakan SD bisa membaca tapi kadang paham. Nah, ibu aja di momok Bu Ai. Kekanakan Wahid itu ada jualan di sekolahan tuh loh. Bisa membaca tapi apa aja yang ditakuni? Apa tadi yang pengen baca nak? Ada tahu. Nah, itu salah satunya tuh. Salah satu masalah juga sebenarnya salah satu problem juga ya kalau bisa membaca tapi tidak paham. Solusinya adalah membacakan buku sejak dini. Mendongeng. Wah. Kenapa? Karena itu kan pian rasakan ya
manfaatnya kenapa anak masuk SD. Nah, itu adalah salah satu caranya. Kalau dari Pian mah apa nih? Kira-kira nih. Kalau solusinya kan? Saran untuk orang tua kan atau pendidik. Karena ulun sebagai pendidik, ibaratnya itu harus kerjasama juga, kerjasama dengan pihak sekolah terkait literasi membacanya itu anak-anak sedari dini, meski supaya nanti pada saat mereka kelas 6 itu nanti ada yang namanya TKA Bu Ai, bagian itu tes kompetensi akademik. Nah, itu apa aja tuh? Itu adalah salah satu syarat mereka untuk masuk SMP. TKA itu untuk 2026 yang tadi itu lebih fokus ke mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Matematika untuk numerasi, bahasa Indonesia literasi. Nah, jadi sangat penting sekali orang tua itu tadi bisa menyisihkan waktu sedari dini untuk anak minat membaca. Nah, jadi supaya nyaman, kenapa sudahnya di jenjang-jenjang berikutnya tuh kalau membaca tuh kadang koler-koler lagi, tapi kan hanya membaca tapi bisa memahami maknanya. Iya, jadi cerita anak itu ternyata lah bisa membangun kemampuan logika anak. Nah, betul. Bisa berlogika anaknya, lo bisa berimajinasi. Bisa mengembangkan potensi. Imajinasi itu wah luas cakupannya. Iya. Penting mana ya kalau. Jadi ibaratnya dasarnya lah ya kalau. Dasarnya gitu. Dasar keilmuan itu. Dasar keilmuan berada di literasi. Ilmu apapun ya, kalau ilmu apapun kalau kalian bisa membaca sesuai aja buat lawan ayat Al-Quran. Yang pertama, ya kalau wahyu pertama bacalah ujar Allah itu di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ya kalau Bu membaca bisa membuka jendela dunia. Nah, pernah John mendengar itu? Nah, iya, buku jendela adalah jendela ilmu. Berarti sumbernya di situ, tapi sumbernya ada di buku aja ya lo. Di internet, e-book kah Bu? Ada jual Bu? E-book, novel ini sebelataan diakses di buku. Bisa diakses dengan mudah. Berarti anak TK dan anak SD ini penentu jenjang berikutnya. Benar tinggi. Guru TK guru SD ini harus collab. Nah lah, mereka merasa di masa peralihan kan dari makanya buat kelas 1 SD itu MPLS loh. Dulu kita kan ada. Waktu itu ada MPLS. Jadi bukan kekanakan kelas 1 di hari-hari awal itu mereka tidak diberikan materi-materi dulu, tidak. Mereka masih berada ibaratnya itu masih suasana di TK lah. Masa mengenali ospek kita bahari loh. Nah dulu ini tuh gue SD tuh ada ospeknya, ada musnya. Tapi lain MPLS. Jadi gue tuh kan langsung belajar berjalanan dulu, kenal lingkungan sekolah dulu, kenal sama guru-gurunya. Berarti literasi anak ini mengembangkannya lebih kepada kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan yang menyenangkan supaya si siswa itu mereka merasa tertarik, berminat. Iya, berarti harus dibikin senang dulu ya. Dibikin senang dulu. Nah, orang tuanya utang tuh di rumah. Kalau kayak holo-holo terus anaknya takutan gitu. Aja nanti. Jadi peran orang tua itu sangat penting sekali dalam meningkatkan literasi anak. Supaya meningkatkan logikanya juga. Ya lo tidak hanya melihat, mendengar, ya lo Bu. Ya, tapi bisa melakukannya. Nah, jadi kesimpulannya dari obrolan kita ini bahwa literasi itu ternyata sangat penting. Sangat penting sekali. Iya, jadinya literasi itu dari obrolan kita ini apa menurut Pian? Jadi kesimpulannya dari obrolan kita tadi ya, kesimpulan itu sangat penting. Kenapa penting? Karena di usia anak sekolah itu mengutamakan yang namanya literasi. Kemudian literasi itu bisa membangun yang namanya logika. Literasi bisa ditingkatkan dengan tidak hanya dengan cara membaca, tapi bisa juga melihat, mendengar, dan merasakan. Maka terbentuklah yang namanya literasi. Kemudian juga peran orang tua sangat penting sekali peran orang tua. Tidak untuk meningkatkan literasi tadi tidak hanya melalui oleh guru di sekolah TK ataupun SD, tetapi juga orang tua di rumah dengan berbagai macam cara yang sudah kita bahas tadi. Ya, dan jangan lupa
Bagi orang tua nih, luangkan waktunya 5 menit, Tuh, 5 menit aja untuk membacakan buku anaknya. Nah, sampai di sini dulu obrolan kita tentang literasi anak. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.